Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah jurnal yang sangat relevan dan menarik. Jadi, judul jurnalnya adalah Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Human Development Index. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah salah satu tujuan utama pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, gimana sih kinerja keuangan daerah itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ini? Kalau kalian mau tahu, simak penjelasannya ya. Jurnal ini mengkaji data dari 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017 sampai 2021. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat hubungan antara kinerja keuangan dengan Indeks Pembangunan Manusia atau HDI, yang merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan beberapa indikator kinerja keuangan seperti kemandirian keuangan, efektivitas, efisiensi, dan harmonisasi pengeluaran daerah. Dengan pendekatan ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing indikator terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif itu sendiri. Untuk hasil penelitian, saya akan lampirkan di sini. Yang pertama itu ada analisis deskriptif yang dilakukan untuk memberikan gambaran awal mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil statistik deskriptif variabel yang diteliti. Jadi, rata-rata DDF, EFE, BO, dan BM itu relatif kecil dibandingkan dengan HDI dan IPEI, yang menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan daerah itu penting, hasilnya tidak langsung terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Standar deviasi tertinggi itu ditemukan pada HDI yang menunjukkan adanya variabilitas yang cukup besar antar wilayah. Skemnes pada DDF juga menunjukkan distribusi yang miring ke kanan, mengindikasikan bahwa sebagian besar data berada di rentang nilai yang lebih rendah. Selanjutnya itu ada hasil penelitian estimasi regresi data panel. Dilakukan serangkaian uji untuk memilih model terbaik, yaitu Common Effect Model atau CAM, Fixed Effect Model atau FAM, dan Random Effect Model atau RIM. Hasil pemilihan model itu disajikan dalam tabel berikut ini. Jadi, model terbaik untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap HDI adalah Random Effect Model atau RIM. Model ini dipilih berdasarkan hasil uji Hausman yang menunjukkan probabilitas signifikan pada tingkat kepercayaan yaitu 95%. Untuk selanjutnya itu ada uji hipotesis, hasil uji T, uji F, serta koefisien determinasi atau R-squared. Untuk masing-masing model disajikan dalam data berikut ini. Jadi, semua variabel independen dalam model IPEI menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap IPEI dengan HDI sebagai variabel mediasi yang sangat signifikan. Model HDI itu menunjukkan bahwa DDF, BO, dan BM memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan EFE menunjukkan pengaruh negatif terhadap HDI. HDI berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan antara kinerja keuangan daerah dengan IPEI. Peningkatan HDI secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. DDF, BO, dan BM menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap IPEI melalui HDI. Sedangkan EFE menunjukkan hubungan negatif signifikan terhadap IPEI melalui HDI. Baik, dari semua data yang sudah saya sajikan, kita akan membahas seluruhnya. Jadi, pembahasan pertama adalah kita akan membahas tentang pengaruh derajat desentralisasi fiskal atau DDF terhadap pembangunan manusia dan inklusif ekonomi. DDF mengukur kemandirian keuangan daerah dalam mengelola sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DDF memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan koefisien sebesar 2440/25. Ini berarti bahwa daerah yang memiliki kemandirian fiskal yang lebih tinggi cenderung mampu menyediakan layanan publik yang berkualitas. Selain itu, DDF juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi inklusif dengan koefisien 0,7866. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, mari kita lihat pembahasan yang kedua, yaitu pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah atau EFE. EFE mencerminkan sejauh mana daerah itu dapat mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mengoptimalkan atau meningkatkan pendapatan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EFE memiliki pengaruh negatif terhadap HDI. Selanjutnya kita akan membahas harmonisasi belanja daerah yang mencakup belanja modal dan belanja operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap HDI dan IPEI. Sementara itu, belanja operasional juga menunjukkan pengaruh positif terhadap HDI dan IPEI. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara belanja modal dan operasional itu sangat penting untuk menciptakan dampak yang maksimal pada pembangunan manusia dan ekonomi. Investasi dalam belanja modal, infrastruktur, dan fasilitas publik itu menjadi
fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir nih, kita akan bahas peran Human Development Index atau HDI sebagai variabel mediasi. HDI berfungsi untuk menghubungkan kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HDI memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IPEI. Ini berarti bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat itu yang diukur melalui HDI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Jadi, secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian, keuangan daerah, dan pengelolaan belanja yang baik adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Pengelolaan PAD yang efektif dan harmonisasi belanja daerah itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memahami hasil penelitian ini, diharapkan para pengambil keputusan itu dapat merancang kebijakan yang lebih baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk jurnal yang kedua, itu berjudul Pengaruh Ekonomi Value Added dan Market Value Added terhadap Return Saham. Di dunia investasi, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi return saham itu sangatlah penting. Salah satu cara untuk mengetahui atau mengukur kinerja perusahaan adalah dengan Economic Value Added atau EVA dan Market Value Added atau MVA. Lalu, bagaimana kedua indikator ini berpengaruh terhadap return saham, khususnya pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Economic Value Added dan Market Value Added terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 hingga 2020. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan populasi perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dari populasi tersebut, diambil sampel sebanyak 37 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi dan panel. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara EVA, MVA, dan return saham secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan data dari berbagai perusahaan dalam periode yang telah ditentukan. Baik, untuk hasil penelitiannya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada pengaruh ekonomi value added terhadap return saham. Nah, penelitian ini menemukan bahwa ekonomi value added atau EVA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun EVA itu meningkat, tidak ada jaminan bahwa return saham juga akan meningkat. Karena kinerja saham di pasar tidak selalu sejalan dengan EVA yang dihasilkan oleh perusahaan. Investor seringkali lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dan persepsi pasar yang dapat mengaburkan hubungan antara EVA dan return saham. Selain itu, return saham juga dipengaruhi oleh faktor non-fundamental, seperti rumor dan berita yang berada di sekitar pasar. Jadi, dengan memahami kedua konsep ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. Nah, jadi, dengan memahami kedua konsep ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasional dalam berinvestasi di pasar saham. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.